Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak, apa kabar? Semoga sehat ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengantar akuntansi di semester 2 ya. Oke, teman-teman, sebetulnya pada saat saya memberikan penjelasan terkait dengan akuntansi, saya harap nanti teman-teman pada siapin pensil ataupun bolpen juga ya. Jadi biar ngeh nanti pada saat hitung-hitungan itu kalian nanti akan tahu dari mana angka-angka itu bisa didapat gitu ya. Tapi kalau yang untuk awal perkuliahan saya hanya akan review ulang teman-teman itu memastikan agar teman-teman itu tahu bedanya antara akuntansi laporan keuangan dan juga untuk laporan-laporan yang lain gitu ya. Biar nanti kalian tuh tahu pasti ini apa, itu apa gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut dulu aja. Oke, cakupan bidang akuntansi sebagai review, ini nanti teman-teman akan tahu bedanya akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, penganggaran, akuntansi perpajakan, sistem informasi, dan akuntansi pemerintahan. Ibu pada hari ini hanya akan membahas sedikit saja, jadi tidak akan terlalu dalam di setiap bahasan, tapi yang penting teman-teman nanti bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan akuntansi keuangan, bedanya apa sama akuntansi manajemen, kayak gitu ya. Oke, di sini akuntansi keuangan atau financial accounting. Jadi ini nanti ada serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan atau financial statement yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai oleh pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal perusahaan. Jadi kata kuncinya di sini nanti ada yang pihak eksternal. Nah, laporan keuangan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham ataupun investor. Nanti laporan ini bersifat serbaguna atau general purpose. Jadi bisa dipakai untuk semuanya. Jadi baik bagi pemegang saham maupun investor itu semuanya jadi satu gitu ya. Nah, financial statement mengikuti standar akuntansi keuangan yang diadopsi dari International Accounting Standard dan International Financial Reporting Standard. Jadi kalau mau bikin laporan keuangan itu nggak bisa kita bikin versi kita. Disesuaikan dengan perusahaan kita, betul. Tapi ada rambu-rambu jelas yang harus kita ikutin. Jadi bagian keuangan manapun nantinya tetap bisa membaca laporan keuangan kita. Kayak gitu ya. Baik dari perusahaan A, B, C secara garis besar itu sama formatnya. Gitu. Di bagian mana, kemudian ada berapa kolom dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kita masuk ke bedanya ke accounting management atau management accounting. Beda dengan financial accounting. Karena bedanya apa? Kalau financial accounting, teman-teman harus ingat itu untuk eksternal juga. Internal dan eksternal. Ya. Financial accounting sudah ada report, sudah ada format reportnya. Jadi tinggal mengikuti, tidak bisa kita bikin versi kita sendiri. Nah, kalau akuntansi manajemen atau manajemen accounting, ini berhubungan dengan informasi dan analisis guna pemecahan masalah khusus yang dihadapi manajemen. Jadi titik sentralnya untuk mengendalikan kegiatan perusahaan. Kata kuncinya di akuntansi manajemen itu adalah internal. Jadi tergantung laporannya itu bisa berbeda-beda. Maksudnya kalau formatnya ya secara garis besar namanya laporan keuangan ya sama. Cuman peruntukannya, kegunaannya gitu ya. Ini untuk mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pemimpin membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian membantu bisnis mengejar tujuannya dengan mengidentifikasikan, mengukur, menganalisis, menafsirkan, mengkomunikasikan informasi kepada manajer.
Kemudian akuntan bisa ikut ujian sertifikasi agar bisa mendapatkan gelar CMA atau Certified Management Accountant. Dan akuntan publik menyediakan jasa konsultasi bisnis, jasa konsultasi ekonomi dan keuangan. Jadi kita itu bisa menggunakan dua cara untuk memiliki bagian keuangan ya. Yang pertama itu bagian keuangan internal di perusahaan kita sendiri, atau kita menyewa jasa kepada pihak yang luar, pihak ketiga. Bisa kita sewa ke akuntan publik untuk bisa dapetin jasa konsultasi bisnis, jasa konsultasi ekonomi dan keuangan dan lain-lain. Kayak gitu ya. Karena itu tadi, karena laporan keuangannya yang ini dipakai untuk internal. Jadi untuk lebih ke pemecahan masalah di dalam satu perusahaan. Ya. Oke, next dulu. Nah, ini akuntansi biaya atau cost accounting. Ini pengumpulan pelaporan, pengendalian, dan analisis atas biaya. Ini contoh biaya produksi barang, biaya promosi, biaya distribusi. Ini bagian dari akuntansi manajemen. Karena apa? Laporannya untuk internal, akuntansi manajemen. Jadi laporan ini dipakai untuk pemimpin atau manajer membuat keputusan internal. Jadi mereka fokusnya di untuk biaya produksi barang ini apa saja biayanya dicatat. Bahan bakunya, kemudian spare part-nya apa, bahan tenaga kerjanya dan lain-lain dan segala macam. Kemudian ada laporan khusus tentang biaya promosi. Untuk promosi di TV berapa, promosi di media sosial berapa, setiap baris iklan berapa, kemudian di internet berapa, kemudian nanti total biaya produksinya berapa dan lain-lain ya. Kalau ini lebih spesifik lagi. Jadi ini adalah bagian dari akuntansi manajemen, bagian dari ini ya. Tapi ini lebih spesifik. Jadi fokusnya bagian keuangannya itu fokus menghitung biaya promosinya. Promosinya juga bisa dispesifikkan lagi. Promosi di bulan apa? Kan bisa saja berbeda antara promosi bulan ini dan bulan berikutnya, atau bulan kemarin, bulan Mei, bulan Juni, atau bulan April, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penganggaran. Apa sih yang dimaksud dengan penganggaran atau budgeting? Nah, kalau budgeting ini adalah penyusunan, kata kuncinya adalah rencana keuangan pada jangka waktu tertentu, hingga meliputi analisis dan pengontrolannya. Jadi rencana keuangannya ini bisa digolongkan menjadi rencana strategik, operasional, dan taktis. Tergantung. Ini menjabarkan rencana kegiatan operasional perusahaan ke dalam bentuk nilai atau uang yang terlibat. Ini bisa bersifat rencana keuangan jangka pendek, jangka menengah, ataupun panjang. Penganggaran ini adalah bagian akuntansi manajemen. Kenapa? Karena ini untuk laporan internal. Jadi kalau namanya anggaran itu sesuatu rencana. Kata kuncinya adalah rencana keuangan. Jadi ini belum dilaporkan kepada eksternal. Belum perlu. Jadi kepada investor, kepada pemegang saham, kita nggak perlu laporan penganggaran. Tapi kepada owner, mungkin kita kepada pemilik perusahaan, kita melaporkan bahwa nanti di tahun ini kita butuh keuangan sebanyak berapa gitu. Ini anggarannya untuk ini. Namanya anggaran itu baru rencana, jadi bisa fix dilakukan ataupun tidak. Biasanya kalau namanya penganggaran itu lazimnya biasanya 1 per tahunan. Jadi dibikin secara general gitu. Contoh di universitas gitu nanti sudah ada anggaran 1 tahun ke depan. Contoh 1 tahun per tahun ya, nanti sudah ada anggaran untuk promosi berapa, anggaran untuk studi banding berapa, anggaran untuk kunjungan mahasiswa berapa, anggaran untuk ujian kompetensi atau UKOM berapa, kayak gitu. Jadi sudah ada anggaran untuk beli mobil berapa, itu penganggaran secara realnya. Tapi nanti ternyata pada hari hanya gitu, laporan keuangannya itu bisa saja berbeda sekali dengan anggaran. Tergantung kondisi. Contoh pandemi, karena pandemi kemarin tidak ada kunjungan, karena
terbatas kan, berarti budget yang untuk kunjungan itu berarti dinolkan, tidak ada realisasi gitu, dan lain-lain. Seperti itu, paham ya? Kata kuncinya, sekali lagi saya sampaikan, kalau namanya penganggaran atau budgeting berarti rencana keuangan. Ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen atau internal laporannya. Oke, kemudian kita masuk ke akuntansi perpajakan atau tax accounting. Konsep, metode, dan cara pengukuran serta pelaporan transaksi ditetapkan oleh peraturan pajak. Akuntan dapat berperan sebagai tax planning atau perencana pajak, memberi nasihat bagaimana meminimalkan pengaruh pajak dengan tidak melanggar hukum. Kemudian memilihkan bentuk badan usaha, metode akuntansi yang digunakan, dan lain-lain. Di sini teman-teman hati-hati ya, dengan kata-kata meminimalkan pengaruh pajak dengan tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena banyak sekali oknum yang ngutak-ngatik laporan keuangan agar pajaknya itu bisa turun, tapi dengan cara melanggar hukum. Bisa saja dia bikin untuk perusahaan ada 2 laporan pajak. Jadi ada 2 laporan keuangan, yang satu untuk internal, tapi yang satu untuk pajak. Jadi yang tadinya laba gitu, nanti dibikin segimana mungkin tuh jadinya tidak laba, kemudian kena pajaknya hanya sedikit. Nah, kalau yang itu namanya melanggar hukum. Jadi untuk akuntan yang melakukan ini nanti kalau ketahuan dia akan kena kasus. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini jangan melanggar hukum. Bisa dia meminimalkan pengaruh pajak. Contoh untuk alokasi kan ya. Dia sebetulnya sudah ada tuh bagian dana-dana untuk sosial. Tadinya dia laporin biasa di laporan keuangan. Nah, karena si akuntan ini dia sebagai tax planning, dia sebagai perencana pajak, dia menyarankan kepada perusahaan, Pak, kan di tempat Bapak sudah ada CSR, sudah ada sosial, dana-dana sosial. Silahkan itu dilaporkan bahwa Bapak sudah melakukan CSR. Karena apa? Kalau Bapak sudah melakukan CSR, berarti tadi dari keuntungan itu sudah dikurangi dengan biaya-biaya untuk CSR. Kalau sudah dikurangi untuk biaya itu, otomatis kan labanya jadi turun. Nah, kalau labanya turun, berarti kan pajaknya juga lebih kecil. Nah, kenapa ini banyak? Karena Bapak belum memasukkan biaya-biaya CSR sebagai pengurang dari laba. Contoh seperti itu. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian metode akuntansinya juga seperti apa yang disarankan dan lain-lain. Nah ya, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan WA ke saya atau kirim ke WA grup biar nanti kita bahas. Saya harap teman-teman paham banget ya. Jangan sampai teman-teman nggak bisa membedakan apa itu accounting statement atau financial accounting, kemudian apa itu management accounting, kemudian apa itu tax accounting. Kalian ngeblank banget, jangan sampai kayak gitu. Jadi yang paling penting di dalam satu perusahaan yang wajib ada itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan bisa dipakai untuk internal dan eksternal. Paham ya? Eksternal itu siapa? Pemegang saham atau investor. Bisa juga untuk bagian pajak sekalian biar nggak kerja bolak-balik. Jadi satu sekalian bisa. Nah, tapi kalau kalian itu mau membedakan, ada laporan-laporan kan itu secara general ya, pelaporannya, laporan keuangan itu kan secara general, item-itemnya nggak detail banget gitu. Biasanya biaya totalnya, kemudian apa segala macam itu dijadiin satu. Nah, kalau kalian mau yang lebih detail lagi, itu masuknya kategorinya di manajemen accounting. Namanya manajemen berarti untuk internal perusahaannya dia. Jadi laporan-laporan itu dipakai untuk memutuskan nantinya, untuk mengambil keputusan internal, gitu ya. Di dalam manajemen accounting tadi ada salah satunya adalah penganggaran, yaitu perencanaan keuangan ya. Kemudian juga ada cost accounting. Cost accounting apa? Biaya.
ya akuntansi. Jadi fokusnya ke biaya apa saja, didetailkan laporannya. Kemudian ini akuntansi pajak gitu. Ya, tapi kalau yang akuntansi perpajakan ini mengikuti peraturan pajak. Jadi nanti ada undang-undangnya, kena pajak berapa, kena ini klausalnya sendiri gitu ya. Nah, akuntan di sini dapat mewakili perusahaan untuk banding jika perusahaan itu keberatan pajak. Oh, kok kena segini, nggak bisa dong, saya kan perusahaannya keuntungan labanya kan cuma segini. Kenapa saya kena pajaknya besar sekali gitu kan. Kayak gitu. Nah, ini bisa pakai akuntan untuk bisa banding atau maju ke persidangan ini ya, protes gitu intinya. Nah, akuntan dapat juga memberikan jasa perhitungan pajak perusahaan, kemudian mengisi SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan dan lain-lain. Nah, akuntan spesialisasi pajak ini bisa ikut sertifikasi ujian. Jadi dia ujian dulu sertifikasi brevet ini dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, baru nantinya dia bisa jadi konsultan pajak. Di dalam perusahaan kita itu kalau yang cuman internal kita sih yang nggak harus ada ujian sertifikasi, tapi dia harus tahu ya undang-undangnya mana, peraturan pajaknya mana. Tapi dia tidak harus. Cuman kalau kita mau buka usaha sebagai konsultan pajak, ya otomatis harus punya sertifikat dulu, brevetnya dulu yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kita harus kompeten dulu, paham banget memang tentang pajak, aturan-aturan pajak, dan lain-lain, kemudian baru kita bisa buka konsultan. Kayak gitu ya, paham ya? Kalau untuk internal tidak perlu. Kalau untuk internal diikutkan ujian itu jauh lebih baik, tapi minimal mungkin dia ikut pelatihan-pelatihan perpajakan. Karena biasanya pajak itu kan ada aturan baru, ada informasi baru, nah itu harus di-upgrade. Jadi itu bagian keuangan biasanya diutus juga untuk mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan. Terutama kalau ada aturan baru itu ada sosialisasi dari pemerintah. Nah, orang dari perusahaan kita biasanya diikutkan perpajakan gitu ya. Jadi semacam kayak audit. Di bagian keuangan itu ada internal auditing atau audit pemeriksa internal. Jadi udah dibikin laporan keuangannya kemudian diperiksa. Nah, sama. Jadi ada bagian khusus yang pegang pajak biasanya seperti itu. Kalau perusahaannya sudah besar ya, karena udah banyak banget pajak ini, pajak itu, ini itu. Nah, jadi banyak sekali. Jadi biasanya orangnya juga sudah utus atau sudah ditunjuk tim khusus untuk mengerjakan perpajakan, untuk mengerjakan auditor internal, untuk yang ngerjain bagian accounting gitu. Laporan, accountingnya juga nanti ada front office, kemudian ada back office, ada laporan, ada account receivable atau kita meminjamkan piutang kepada siapa, dan account payable kita utangnya sama siapa. Biasanya kalau perusahaannya sudah besar nanti bagiannya sudah sendiri-sendiri, divisinya sudah terpisah biar nggak kebanyakan, nggak overload gitu, nggak ditagih-tagih. Oh, itu bayar listrik, tapi kita juga harus nagih utangnya orang lain ke kita, utang dagangnya, jasa kita sudah melakukan jasa, kemudian kita sudah selesai, tapi orang lain belum bayar gitu. Nah itu biasanya kalau perusahaannya sudah besar biasanya sudah terpisah, sudah divisi khusus. Tapi kalau perusahaannya masih kecil, berarti kan masih bisa dihandle gitu sama beberapa orang saja gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini auditing, audit independen terhadap laporan keuangan akuntansi keuangan. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ada audit internal dan ada audit eksternal atau independen. Biasanya kalau independen itu dari akuntan publik. Nah, audit itu ngapain? Audit itu nanti memeriksa laporan keuangan yang sudah dibikin oleh bagian keuangan. Apakah ini masuk akal? Apakah ini gawe-gawe? Contoh, nanti akan diperiksa. Di sini ada tagihan. Dibilangnya kita bayar tagihan ke PTA 50 juta. Contoh seperti itu. Nah, ini nanti dicek sama bagian auditor.
mana ACC-an dari atasannya. 50 juta kan nggak sedikit, berarti kan harusnya ada kebijakan atau ada mungkin ada yang mendasari keluarnya uang itu sebanyak 50 juta itu apa. Itu harus dicek. Jangan-jangan ini duitnya nggak ada ACC-an dari atasan, tapi dikeluarin terus masuk kemana nggak jelas kayak gitu. Nanti kan dicek lagi notanya mana, ada tagihan 50 juta bilangnya kayak gitu, di laporan ada 50 juta. Lah notanya mana? Tagihannya dari orang lain itu dari PTA itu mana? Dicek. Oh benar nih, PTA pada tanggal 2 Januari menagih kepada perusahaan kita sebanyak 50 juta untuk pembelian mesin. Oh ya benar, ini ACC-an dari atasannya. Atasan perusahaan kita ya, ACC-an dari manajer bagian operasional. Memang kita butuh beli mesin itu. Harganya memang 50 juta. Nah, kayak gitu. Teman-teman paham ya? Jadi auditor itu mengecek. Jadi dia tunduk pada standar auditing atau kode etik akuntan. Dia biasanya standar akuntingnya ini dikeluarkan ada Institut Akuntan Publik Indonesia dalam bentuk standar profesional akuntan publik. Jadi ini nanti ada dua. Ada dari internal perusahaan kita biasanya punya, dan biasanya itu nanti jatuhnya jadi SPI ya, atau Satuan Pengendalian Internal, sama orang-orang yang mungkin dari luar kita sewa. Tuh. Kenapa harus ada dari luar juga? Ya namanya ini lebih dipercaya gitu. Jadi kan kalau dari luar itu mereka independen gitu. Mereka tidak punya tendensi. Kalau internal sih kita bilang udahlah bagus-bagus aja laporannya, dibilang bagus aja, dianggap oke-oke aja, dianggap wajar gitu. Bisa seperti itu kan? Karena internal, mereka dibayar oleh perusahaan. Tapi kalau eksternal ya apa adanya. Ya kalau memang ini ada temuan yang mencurigakan, ya dia bilang, ini mencurigakan, ini kemana 50 jutanya? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada tagihan, ada di sini laporan 50 juta, kemana? Nggak jelas. Seperti itu. Jadi kalau independen itu diharapkan lebih independen. Dia menemukan apapun yang aneh di dalam laporan keuangan, dia akan sampaikan. Gitu. Tapi kalau internal itu biasanya beberapa kasus itu bilangnya oh oke saja, ternyata pada saat dicek ulang oleh dari auditor independen ternyata ketemu ada something wrong, ada yang salah, ada yang mencurigakan gitu. Ya, oke. Jadi di sini fokusnya untuk memeriksa sejauh mana tiap perusahaan mematuhi kebijakan, prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, kemudian menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Karena apa? Karena sudah dibikin laporan keuangannya. Setelah dibikin, ini apakah sudah sesuai dengan laporannya itu, apakah sudah benar bisa meningkatkan efisiensi, kemudian contoh di situ ada laporan menambah pegawai. Nah, nanti ini akan dicek, di cross check beneran. Dengan penambahan pegawai satu itu outputnya seperti apa. Nanti itu bisa sampai di detail ke arah sana dikejarnya gitu. Ini nambah-nambah satu orang tapi ternyata nggak ada pengaruhnya kepada output atau nggak ada pengaruhnya terhadap efisiensi atau apalah gitu. Ya kan contoh kita nambah orang kan pasti kan kita mikir kan nambah orangnya untuk di posisi mana. Contoh di bagian account receivable. Account receivable itu berarti piutang. Nah, dengan menambah orang satu yang menghandle bagian piutang itu berarti PT-PT lain atau orang lain ngutang sama kita. Nah, kalau orang lain ngutang, nggak di follow up, nggak diteleponin, nggak ditagih, kadang-kadang orang ngutang tuh lupa atau sengaja nggak bayar. Jadi dengan contoh ya, dengan tadi menambah satu orang pegawai SDM baru yang ditempatkan di bagian piutang, tugas dia adalah menelpon, kemudian nagih-nagih, kemudian dia mungkin follow up lah istilahnya kepada perusahaan itu sampai mereka mau bayar.
Nah, harapannya dengan menambah 1 orang SDM ini, kita berharap bahwa akun receivable-nya kita atau piutangnya kita itu turun. Orang lain itu nggak kebanyakan utang ke kita, jadi turun. Jadi lebih banyak orang yang bayar utang ke kita. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satunya fungsi dari auditing. Jadi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Jadi sampai runtut seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Dapat gambaran makin bingung. Oke, tapi ini secara garis besar aja teman-teman harus tahu beda-bedanya apa gitu ya. Karena nantinya mungkin teman-teman membutuhkan orang-orang ini di perusahaan teman-teman kalau teman-teman perusahaannya sudah besar. Atau mungkin malah salah satu di antara teman-teman nantinya akan jadi bagian keuangan, petugas keuangan. Jadi ada yang di auditor atau mungkin ada yang di bagian apa namanya penganggaran atau apa gitu. Who knows ya, kita nggak tahu. Mungkin aja teman-teman ada yang ternyata larinya nanti dari bisnis digital jadinya ini jadi akuntan, gitu. Bisa saja. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Jadi ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi atau badan pemerintahan. Berbeda ya laporannya, sedikit berbeda dengan laporan keuangan di bagian perusahaan-perusahaan biasa atau perusahaan-perusahaan komersial. Jadi kalau untuk badan-badan pemerintahan itu lebih khusus lagi, nanti ada lagi pelaporan transaksinya itu berbeda gitu. Nah, ini menyediakan laporan akuntansi dengan aspek kepengurusan atau bisnis aspek dari administrasi keuangan negara. Nah, ini mencakup pengendalian dan pemeriksaan atas pengeluaran melalui anggaran negara kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Ini rawan sekali, teman-teman. Karena apa? Ini ya seperti yang kita tahu, banyak titik-titik yang masih lemah gitu di pemerintahan kita. Banyak apa ya namanya? Banyak hal-hal yang masih memungkinkan untuk ini terjadinya korupsi biasanya. Jadi kalau memang teman-teman nanti ada yang fokus kemudian bekerja sebagai akuntan di pemerintahan, ini teman-teman pertama ya otomatis kalian harus mempelajari karena pencatatannya sedikit berbeda. Karena ini kan urusannya sama administrasi keuangan negara. Nah, ini kalian benar-benar harus lebih hati-hati lagi karena ini urusannya anggaran negara. Banyak titik-titik tadi yang saya bilang, banyak titik-titik yang bisa atau banyak penyalahgunaan itu. Itu kalian harus laporannya harus lebih detail. Nanti saya harap sih kalau memang kalian nanti ada yang menjadi bagian akuntan di pemerintahan, siap-siapin hati deh. Ya, karena banyak ininya, banyak godaannya. Jadi benar-benar kalian harus hati-hati karena apa? Ini adalah uang rakyat. Amanatnya lebih besar lagi dibandingkan perusahaan. Perusahaan urusannya itu satu perusahaan, satu owner. Ya cuman di situ aja ownernya ya sama sebawah-bawahnya owner ya. Tapi kalau bayangkan kalau teman-teman bertanggung jawab atas anggaran negara. Jadi kalau kalian tidak amanah itu akan sangat besar sekali azabnya ya. Jadi hati-hati. Jadi silakan nanti teman-teman nanti bisa mempelajari lebih detail lagi apa sih pelaporannya kayak gimana sih gitu. Laporan akuntansi itu kalau yang untuk pemerintahan itu sedikit berbeda gitu ya. Oke. Karena ini harus disesuaikan dengan ketentuan undang-undang lagi. Oke, paham ya? Ini sekarang saya mau bahas tentang sistem informasi atau information system. Nah, ini cakupan bisnis digital itu sebetulnya di sini. Nah,
Kalau sistem informasi ini menyediakan informasi keuangan ataupun non-keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien. Info ini diperlukan untuk diproses untuk menyusun laporan kepada pemegang saham, kreditur, badan-badan pemerintahan, pimpinan perusahaan, pegawai, dan pihak lain. Nah, tugas akuntan dalam bidang sistem informasi meliputi desain atau perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, sampai ke pelaporan dan evaluasi. SIA atau Sistem Informasi Manajemen dan SIM, Sistem Informasi Manajemen, SIA itu Sistem Informasi Akuntansi dan SIM itu Sistem Informasi Manajemen. Ini cakupannya kalian. Jadi anak-anak bisnis digital itu kami harapkan nantinya itu akan lebih fokusnya itu ke sistem informasi. Tapi kalau kita nggak paham laporan keuangan, ya gimana kalian bisa punya gambaran untuk bikin sistem, gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi? Itu kalian bayanginnya gini aja deh gampangnya. Laporan keuangan kan biasanya manual atau tertulis di buku. Nah, ini dimasukkan ke dalam sistem. Gitu, tersistem gitu. Jadi contoh kita tulis 100 di sini, nanti otomatis nge-link kemana laporannya, kayak gitu. Jadi kita contoh kas, laporan kas kita 100.000. Kita tulis aja 100, 100, 200, 500. Nanti otomatis akan ke-pull ke laporan rugi laba contoh. Kok laporan rugi laba? Laporan keuangan, contoh kayak gitu. Ya. Nah, begitu juga kalau kita ada biaya-biaya. Oh, ada biaya listrik nih. Kita tagihan listriknya 500.000. Kita klik di sini 500.000. Nanti otomatis akan nge-link dengan laporan rugi laba. Contoh seperti itu. Kalau pendapatan sama biaya masuknya ke rugi laba ya. Tapi kalau kas dan utang itu nanti laporan keuangan di posisi laporan keuangan. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ini contoh sistem informasi yang biasa kita temuin di keseharian, antara lain e-banking, e-learning, e-commerce, booking online, enterprise resource atau planning, dan masih banyak lain. Nah, contoh untuk yang e-commerce lah ya. Nanti teman-teman kalau di e-commerce itu, kalian contoh penjual. Kalian menjual barang, nanti si pembeli itu akan bayarkan, mereka bayarnya bisa tunai, bisa pakai Shopee Pay atau bisa pakai kredit Shopee Pay Later atau apapun itu. Apapun itu masuknya ke kita, itu nanti masuknya ke Shopee Pay. Ke akun Shopee. Nah, nanti itu terserah kita mau kita cairkan ke ke banknya kita, atau nanti kita masukkan ke Shopee Pay. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi ataupun informasi manajemen itu, yaitu tadi kita akan otomatis nge-link di situ. Kemudian nanti ada laporannya. 1 bulan itu contoh dari tanggal 1 sampai 31 kita bisa search, kita bisa ngambil data, kita bisa minta data, kita masukin di Shopee lah ya, kita let's say di Shopee, kita masukin tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei, berapa penjualan kita, berapa pemasukan uangnya kita yang masuk ke dalam kita, itu nanti bisa search. Nah, link-linknya yang menyambungkan antara satu transaksi dengan transaksi lain, itu yang urusannya jadi wilayah kerja sistem informasi. Jadi kita tidak perlu harus masukin satu-satu. Kita cuma perlu transaksi saja, jual beli udah, orang bayar udah, rampung. Karena apa? Nanti laporannya otomatis masuk. Nah, kita bisa ngambil informasi per berapa hari, per 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun, bisa juga diambil laporannya. Otomatis, kalian nggak perlu bikin lagi satu-satu. Gitu. Bahkan nanti biasanya sudah ada grafiknya, di-linkkan sama pihak Shopee. Sudah dibuatkan linknya, jadi kita bisa tahu, oh penjualan di bulan Mei itu paling banyak penjualannya di tanggal 5 bulan 5 nih, gitu. Karena apa? Oh ternyata karena ada promosi gratis ongkir. Nah seperti itu. Kayak gitu ya. Paham ya? Oke, thank you. Nah ini wilayah kerja bisnis digital.
Jadi kalau teman-teman di bisnis digital ini nantinya yang urusannya sistem informasi itu ini yang paling related sama teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini sistem informasi akuntansi, yaitu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. SIA biasanya terdiri dari kebijakan dan prosedur pengumpulan, proses, kemudian laporan transaksi keuangan. Kemudian data yang dicatat dan diolah di dalam sistem informasi akuntansi adalah data keuangan. Berbagai bentuk kecurangan dan kesalahan data akuntansi dapat dihindari dan dilacak dengan adanya unsur pengendalian dan pengecekan di sistem informasi akuntansi. Kalau secara kalau secara manual kan masih bisa ya dibikin-bikin aja. Tapi kalau yang namanya sudah tersistem itu mau korupsi juga agak-agak susah gitu karena kan ngakalin semua sistem lebih susah. Nah, ini salah satu manfaat dari sistem informasi akuntansi, mencegah adanya unsur-unsur kecurangan ataupun kesalahan data. Nah, ini sistem informasi akuntansi atau SIA sangat diperlukan dalam perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Jadi, wilayah kerja atau potensi kerja kalian itu sangat-sangat luas. Karena apa? Karena semua perusahaan baik besar ataupun kecil itu butuh sistem informasi keuangan. Itu biar gampang, biar nggak perlu mereka laporan bikin catatan-catatan manual lagi. Itu terus biar laporannya itu bisa diambil kapan aja dan per tahun berapa gitu kalau sudah tersistematik, sudah terintegrasi di dalam komputer. Gitu ya. Jadi ini wilayah kerja kalian sebagai bisnis digital adalah di area sistem informasi akuntansi. Kalau yang lain secara garis besar teman-teman harus paham alurnya. Tapi nanti kalau kalian mau fokus bikin satu sistem terkait pelaporan, anggaran, biaya dan lain-lain, ini nanti kalian akan berfokusnya di sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Gitu ya, karena bikin sistem kalian. Oke, ini unsur-unsur SIA atau sistem informasi akuntansi ada SDM, data, tools atau hardware, kemudian formulir. Formulir itu buat apa? Ya biar kita tahu alurnya dari mana ke mana, kemudian laporannya dipakai buat apa aja. Kalian nanti bisa ngelingin gitu. Kalau kalian nggak tahu kan kebijakan perusahaan kan berbeda-beda gitu, nggak selalu sama. Jadinya ini kalian tetap butuh formulir apa saja nih. Contoh di dalam formulir itu ada kolom-kolom apa saja. Nah, ada utang, kemudian apa saja kolom tambahannya apa gitu. Ada keterangan mungkin atau ada nomor, ada sekalian nanti nge-link nomor telepon si orang yang ngutang PT apa ke kita atau apa seperti itu. Nanti itu fungsinya ya dari formulir itu. Kemudian ada buku catatan, buku dan catatan. Buku dipakai untuk mencatat semua transaksi yang sudah diinput di formulir. Buku yang dimaksud meliputi jurnal dan buku besar. Jurnal merupakan catatan awal untuk akuntansi sebelum dipindah ke buku besar. Jadi kalian harus tahu dulu manualnya seperti apa, baru kalian bisa bikin sistem. Kemudian laporan dan pernyataan yang berikutnya adalah laporan keuangan meliputi laporan neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas pelaporan keuangan. Gitu ya. Oke, ini contoh sistem akuntansi. Itu contoh banyak sekali sekarang sudah ada software-software yang berbasis sistem informasi akuntansi ya, yang bisa membantu pengguna untuk meng-entry atau membuat laporan keuangan. Jadi cukup klik ya modalnya kayak gitu. Nah, biasanya mereka beli. Nah, kalian ini anak-anak bisnis digital itu nantinya bisa bikin aplikasi software untuk informasi akuntansi. Contoh seperti itu. Teman-teman yang bikin versi aplikasinya untuk pelaporan laporan keuangan perusahaan atau UMKM gitu, biar orang kayak UMKM itu punya laporan keuangannya tuh yang rada genah gitu loh. Nah, itu kalian yang bikin. Oh, yang sederhana banget deh kayak gimana gitu.
Contoh seperti itu. Nah, kemudian sistem informasi akuntansi adalah hal yang penting yang dimiliki oleh bisnis yang ingin memiliki data keuangan yang akurat ya. Kemudian salah satu sistem informasi akuntansi yang dapat diandalkan oleh banyak bisnis adalah Maserp by MIS Software. Nah, Maserp merupakan software buatan lokal yang sudah dipercaya oleh ribuan bisnis sejak 1984. Maserp ini sangat cocok digunakan oleh bisnis berskala menengah dan besar karena memiliki banyak modul akuntansi, manufaktur, distribusi, inventory, aset, dan masih banyak lagi. Nah, ini masih juga terbuka untuk teman-teman. Ini biasanya satu tim ngerjainnya. Kalau dibikin sama sendiri itu bisanya bisa, tapi berarti teman-teman harus paham banget tentang akuntansi gitu, alurnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, kayak gitu ya. Tapi biasanya ini satu tim. Jadi kalau yang ngerjain sistem-sistem itu biasanya satu tim besar. Gitu. Ada banyak programmernya, kemudian ada tim, banyak, mereka biasanya satu tim. Gitu. Nah, oke. Fitur unggulan akun payable dan akun receivable di Maserp ini terdiri dari kredit limit, di mana pengguna bisa mencatat kredit limit yang diberikan pemasok atau supplier, atau utang yang diberikan ke customer agar tidak melewati batas pembayaran, kemudian uang muka supplier untuk DP purchase order dan terima DP customer, serta cetak bukti terima kas, aging utang, dan piutang untuk kontrol cash flow agar semua pembayaran ke supplier tepat waktu. Nota debit atau kredit untuk adjust utang dan piutang outstanding dan lain-lain. Kemudian sistem akuntansi lain itu mungkin ada Zahir online dan lain-lain, atau sistem informasi akuntansi customized di setiap perusahaan. Jadi ada yang perusahaan memang beli ke pengembang gitu satu biasanya sistem informasi manajemen, salah satunya akuntansi itu secara luas. Contoh di RSI nanti punya sendiri. Ini berarti sistem informasi akuntansinya customize. Tapi kalau beli khusus yang Zahir berarti kan sudah ada di pasaran sama. Jadi rumah sakitnya yang harus mengikuti itu. Tapi kalau yang customize berarti kan orang yang bikinin sistemnya itu yang menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di Rumah Sakit Fatimah. Contoh seperti itu. Atau mungkin nanti di sini di Universitas Al-Irsyad ada sistem informasi manajemen secara keseluruhan, nanti bagian keuangannya udah di situ, kemudian si akad udah jadi satu dan lain-lain, itu juga bisa saja. Itu bisa customize ataupun bisa kita sudah tinggal beli software yang ada. Kayak gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan sama teman-teman, wilayah kerja atau outputnya dari teman-teman BD itu adalah bikin ini. Sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Karena apa yang kalian itu nantinya kan bisa bikin aplikasi, kemudian bisa programming gitu dan lain-lain. Dengan pemahaman akuntansi yang mumpuni, kalian nanti akan bisa jadi tim untuk bikinin aplikasi software akuntansi atau lain-lain seperti itu ya. Oke teman-teman, ini cuman rangkuman saja. Nih ya, akuntansi keuangan tadi peruntukannya untuk eksternal dan internal. Kemudian ini harus mengikuti standar entry dan laporan keuangan. Ini dari mana standarnya? Ada namanya standar akuntansi keuangan. Jadi seluruh Indonesia ataupun dari luar negeri itu juga sama. Mereka sudah punya acuan yaitu namanya standar akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, untuk akuntansi manajemen itu untuk internal manajerial. Ini tidak saklek banget harus ikut standar, bisa difokuskan gitu, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita butuhnya untuk laporan apa. Kemudian akuntansi biaya ini internal fokus contoh ke biaya promosi atau biaya launching satu produk tertentu gitu. Ini juga tidak saklek harus ikut aturan. Ini merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Budgeting juga sama ya. Ini internal fokus ke rencana keuangan. Tidak saklek ikut standar. Bisa berbeda-beda setiap perusahaan. Kemudian bagian dari akuntansi manajemen juga. Karena untuk internal sih, untuk internal budgeting, untuk internal pelaporan atau asesan biar keluar uang itu kan untuk internal.
kalau yang budgeting. Kemudian tax accounting itu eksternal ke fokus ke pajak ya. Ini harus mengikuti standar entry. Nanti dari mana? Standarnya dari peraturan pajak. Kalau auditing itu internal dan eksternal. Ini memeriksa laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat itu harus diperiksa ulang, dicocokkan lagi. Nah, ini ada 10 standar auditing dan kode etik yang ditetapkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Gitu. Jadi dia sudah ada standar-standarnya, dia ngecekin, oh ini kas kemana, oh ini apa, gitu seperti itu. Jadi ada khusus juga, dia ada standar khususnya. Ini untuk internal dan eksternal. Kemudian ini akuntansi pemerintahan, internal dan eksternal. Internal kenapa? Ya memang untuk pemerintah sendiri ya, untuk bikin laporan keuangan atau gimana. Dan eksternal itu berarti kan pemerintah juga harus laporan secara eksternal juga gitu kepada pihak-pihak tertentu gitu, yang memang ini gitu, memang diperlukan gitu. Jadi ada laporan yang internal dan eksternal. Ini standar entry-nya ada, kemudian dia harus mengikuti. Ini berbeda. Kalau namanya akuntansi untuk pemerintahan itu berbeda dengan laporan akuntansi perusahaan komersial. Nah, ini karena apa? Bedanya karena di pemerintahan itu ada bisnis aspek dari administrasi keuangan negara. Jadi ada anggaran-anggaran negara yang pos-posnya berbeda dibandingkan dengan akuntansi secara finansial, secara komersial, berbeda sedikit gitu ya. Oke teman-teman gitu ya, saya cuma bisa kasih gambaran seperti ini. Semoga teman-teman sekarang sudah paham apa bedanya akuntansi keuangan, apa bedanya akuntansi manajemen. Jadi jangan sampai kalau nanti saya tanya teman-teman apa yang dimaksud dengan budgeting, kalian bingung. Apa yang dimaksud dengan bedanya akuntansi manajemen sama akuntansi keuangan, apa bedanya? Nanti kalian bingung. Jangan sampai kayak gitu ya, karena sekarang sudah saya sampaikan bedanya di mana, kemudian laporannya untuk siapa, kemudian ada standar atau tidak, seperti itu ya. Nah, wilayah kerja kalian seperti yang tadi saya sampaikan berkali-kali adalah sistem informasi akuntansi atau sistem informasi manajemen. Jadi kalian yang bikin sistemnya, gitu ya. Tapi kalian sebelum bikin sistem harus tahu dulu secara garis besar seperti apa akuntansi itu. Gitu. Kalau kalian nanti bikinnya adalah sistem informasi akuntansi, gitu ya. Kalau yang manajemen berarti lebih luas. Kalian harus tahu akuntansinya, kemudian harus tahu untuk contoh kalau di universitas berarti kan prosedur apa KRS dan lain-lainnya itu kalian harus tahu juga. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, boleh silakan hubungi Ibu. Bisa lewat WA atau WA grup ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Oke, sementara belum ada hitung-hitungan, jadi boleh bernafas lega dulu. Oke, saya close dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital.